Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu-Ibu, hari ini kita akan melaksanakan in-house training dalam rangka program sekolah penggerak. Dimohon diperhatikan dengan seksama, semoga menjadi amal ibadah di kemudian hari. Marilah sebelum memulai IHT ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Dicukupkan sekian. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi tentang literasi digital yang akan dibawakan oleh Ibu Laila. Untuk waktu dipersilakan Ibu Laila. Oke, terima kasih Ibu Dewi yang sudah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan tentang pengenalan literasi digital ini dalam rangka program Sekolah Penggerak. Ya. Sebelum memulai, saya akan tanya dulu, bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Bu ya, tetap semangat ya. Walaupun semangat. Tetap semangat betul ya. Alhamdulillah di hari ke-7 ini kita akan memulai pembelajaran mengenai pengenalan literasi digital. Sebentar saya akan sharekan dulu ininya, slide-nya. Bisa nanti ibu-ibu lihat. Ada beberapa yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu, sebelum muncul nih ininya, saya akan tanya dulu bagaimana ada kendala untuk pelatihan-pelatihan yang hari kemarin, Ibu-ibu? Ada Bu. Ya, tentang tugasnya apa Bu? Kebanyakan. Tugasnya kebanyakan Bu. Tugasnya kebanyakan ya Bu ya. Memang tugasnya sengaja Ibu diperbanyak karena memang kita pelatihannya itu adalah pelatihan untuk orang dewasa. Jadi artinya kita dituntut untuk berliterasi sendiri, memulai dari diri sendiri, bahkan menuangkan pengalaman-pengalaman kita Ibu. Ya, jadi memang sengaja kami buat seperti itu. Seperti itu Ibu ya. Dan mudah-mudahan dengan tugas yang banyak ini tidak mengurangi semangat ibu-ibu ya untuk tetap melanjutkan pelatihan ini sampai akhir. Dan bisa menularkan ilmu-ilmunya ke rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Siap. Sudah terlihat Ibu share dari saya? Sudah jelas. Ya, kita mulai saja. Ini yang pertama. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Mana ini share screen-nya? Tadi sudah ada ya? Iya, tadi sudah ada. Bentar ya Bu ya. Biasanya ini ada kendala di jaringan. Atau kalau tidak, nah muncul. Saya oke, muncul ya. Sudah. Muncul ibu-ibu. Nah, ada pertanyaan. Coba Ibu Dewi tolong dibaca Bu Dewi. Pertanyaannya apa tuh? Iya. Apa yang akan dilakukan ketika kita membeli komputer atau laptop? Dan HP ya? Iya, HP. Ya, kira-kira. Coba. Apa yang akan Anda lakukan atau apa yang akan dilakukan ketika kita membeli komputer atau laptop dan HP? Coba Bu Dewi deh yang pertama menjawab kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Dewi ketika membeli laptop, HP, atau komputer. Ya, melihat harganya mungkin Bu, melihat warna dan speknya Bu. Gitu. Melihat harga, warna, dan speknya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kemudian Bu Her, coba Bu Her. Kira-kira kalau Bu Her apa yang akan dilakukan ketika membeli komputer, laptop, dan HP? Ya. Saya akan melihat ukuran besar atau kecilnya benda tersebut. Kalau misalnya besar kan susah Bu dimasukin ke saku. Kalau laptopnya besar kan berat. Jadi saya akan menyesuaikan dengan keperluan saya. Oke. Kalau Bu Suci gimana Bu Suci? Kalau saya ya sebetulnya hampir sama sih ya Bu ya. Yang pertama dari speknya dulu sesuai kebutuhan atau tidak. Terus yang kedua dari warna Bu, kan kebetulan suka banget warna pink gitu. Kalau bisa warna pink gitu. Kalau nggak ada ya udah ada. Terus kalau bisa harganya juga terjangkau gitu. Maksudnya sesuai dengan budget yang sudah disiapkan gitu Bu.
Oke, ya. Tadi Bu Dewi belum memberikan alasan kenapa memilih speknya warna dengan harga ya tadi ya Bu Dewi. Kenapa akan lakukan analisis-analisis seperti itu? Ya, kalau warna biar semangat Bu menggunakannya. Kemudian kalau spek supaya larinya kencang ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nanti ada zoom atau misalnya melakukan sesuatu itu cepat, nggak loading. Kemudian kalau harga mungkin sesuaikan dengan ukuran di kantong Bu harganya. Jadi dari ketiga jawaban ibu-ibu yang jelas disesuaikan dengan budget ya Bu ya. Kalau ada sih budget murah dengan spesifikasi yang luar biasa gitu ya, yang RAM-nya besar, yang bisa memuat fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh kita. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bisa dilihat Ibu Bapak gambar yang di-share kan? Tuh, maaf ini loading nih. Belum ada ya, belum muncul ya. Ibu ada tanda teknis dulu Bu. Sebentar. Nah, nih, kalau misalkan kita berhubungan dengan jaringan, itu pasti akan berhubungan dengan jaringan, berhubungan dengan kuota ya Ibu-Ibu ya. Atau kalau tidak saya lihatkan seperti ini. Iya. Oke, sebentar. Oh, bisa. Maaf ini kendala jaringan luar biasa nih. Ya, udah muncul Bu. Sudah muncul ya? Itu yang tadi yang ditanyakan. Sekarang slide berikutnya gambar. Oke, sudah ada ya gambarnya ya? Ya, gambar. Perangkat TIK dan lingkungannya. Nah, kira-kira dari gambar ini ibu-ibu bisa mendeskripsikan kira-kira apa sih yang dimunculkan dari gambar ini tuh apa menurut ibu-ibu? Dari gambar ini bisa dideskripsikan seperti apa tentang TIK dan lingkungannya. Mau dimulai dari siapa dulu? Dari Bu Suci mungkin ya? Silakan Bu Suci. Menurut Bu Suci deskripsi dari gambar ini apa? Dari sini kan dari judulnya perangkat TIK dan lingkungannya. Berarti di sini ketika kita ketika kita menggunakan teknologi itu yang pasti ada perangkat teknologinya ya Bapak Ibu. Yang ada sebelah kiri itu kan perangkat teknologi. Nah, dari perangkat teknologi itu digunakan oleh seseorang gitu ya Bu, oleh seseorang, kemudian ada yang bertindak sebagai pengirimnya, ada yang bertindak orang tersebut sebagai penerima. Misalnya kita mau saya misalnya ke Bu Herlina gitu. Nah, jadi harus ada dulu orang yang mengirim dan orang yang menerimanya siapa, kemudian baru melalui suatu jaringan gitu ya, yang mana jaringan tersebut itu bisa ada yang mana pesan itu dikirimkan dengan dengan suatu media, terus juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita mengirimkan pesan tersebut juga ada gangguan-gangguan seperti tadi ya Bu ya, ada gangguan seperti jaringan dan lain-lain. Seperti itu Bu yang saya tangkap Bu. Oke, terima kasih Bu Suci penjelasannya. Mungkin ada yang menanggapi dari Ibu Dewi dengan Bu Herlina? Ada Bu. Oke, silakan Bu Herlina. Kalau menurut saya itu berbentuk antara perangkat pengirim dan penerima itu berbentuk siklus. Mulai dari pengirim, lalu dikirim lewat media, diterima oleh dari penerimanya. Saya ulang ya Bu ya. Jadi data dikirim sama seseorang melalui media, lalu diterima lagi oleh orang yang bersangkutan. Itu balik lagi, ada umpan balik di gambar di situ, berarti itu berbentuk siklus, Bu. Betul ya, bentuk siklus. Oke, nanti kita bahas sama-sama, kita samakan persepsinya ya. Satu lagi dari Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi deskripsi dari gambar ini apa, Bu? Ya, sama dengan kata Bu Herlina dan Suci tadi. Jadi di sini ada timbal balik antara perangkat teknologi, itu adalah siklusnya
dengan adanya penerima, dia akan mengirimkan pesan. Nah, kemudian nanti umpan balik lagi seperti itu ya. Nah, kadang ada gangguan, kadang lancar seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah mengungkapkan idenya, sudah mengungkapkan deskripsi dari gambar ini. Memang secara umum kalau kita lihat di sini harus ada syarat ya, syarat untuk perangkat TIK dan lingkungan ini bisa tercapai, bisa ada komunikasi antar satu dengan yang lain. Berarti kan harus ada dulu yang tadi pengirim dan penerima, betul ya tadi yang diungkapkan oleh Ibu Suci. Jadi harus ada dulu pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian mengirimkan pesan itu melalui medianya itu bisa berupa gambar, bisa berupa pesan, atau bisa berupa video medianya itu. Kemudian nanti akan diterima oleh si penerima, kemudian penerima membuka pesannya apa, sehingga penerima memberikan umpan balik atau memberikan respon terhadap pesan yang dikirim tadi oleh si pengirim. Seperti itu Ibu-Ibu ya. Jadi jelas sekali di sini perangkat TIK sangat berfungsi ya. Bisa kita ini kan dari berbagai aplikasi media sosial seperti WhatsApp, seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian lagi bisa berupa Pikon juga ya, video conference gitu ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini juga menggunakan perangkat TIK gitu. Baik, kita lanjutkan ya, kita samakan persepsi yang tadi. Nah ini jadi jelas setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentu ada unsur pengirim dan penerimanya. Jadi mustahil kalau hanya ada satu orang gitu ya. Jadi harus ada minimal 2 orang gitu. Kemudian ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan yang tadi. Dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapat tadi noise ya atau gangguan gitu kan. Seperti sinyal mungkin ya. Atau kemungkinan kuotanya habis. Itu juga bisa menjadi gangguan ketika kita akan memberikan pesan kepada orang lain ya. Kemudian TIK juga merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Jadi sekarang gampang sekali ibu-ibu kita berkomunikasi tidak harus langsung bertatap muka, kita harus berkunjung langsung, tetapi bisa melalui tatap maya. Dalam hitungan detik pesan kita bisa tersampaikan. Seperti itu ya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel persamaan TIK dan unsur-unsur komunikasinya. Jadi jelas unsur komunikasi yang ada itu tadi ada pengirim, ada penerima, yang perangkatnya itu perangkat keras, yang digunakan perangkat keras itu bisa berupa handphone, bisa berupa laptop gitu ya, atau tablet. Kemudian kalau perangkat lunaknya itu aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita akan menggunakan media untuk pembelajaran, kita bisa pakai Google Slide gitu ya, Google Dokumen dan yang lainnya seperti itu. Kemudian pesan atau paket yang disampaikan tadi sudah dijelaskan sedikit, yaitu bisa berupa teks, bisa berupa suara, gambar, atau video. Kemudian media yang digunakannya kita memerlukan kabel atau nirkabel. Dilanjutkan. Sambungan tabel yang tadi ya, ini ada umpan balik. Nah, umpan balik ini berarti indikator pada WhatsApp gitu kan ya. Di WhatsApp biasanya ada centang 1, centang 2 biru kan begitu ya Bu ya. Nah, itu notifikasi bahwa pesan kita sudah terkirim atau belum, seperti itu. Ya, jadi ketika kita mengirimkan pesan ke teman baru centang 1, oh berarti artinya pesan itu belum terkirim gitu kan ya. Mungkin saja satu tadi ada gangguan sinyal atau gangguan jaringan, atau bisa juga si penerima belum atau tidak memiliki kuota. Kemudian pesan centang 2, artinya berarti pesan centang 2 itu si pesan sudah terkirim namun belum dibaca. Nah, ketika ada warnanya biru berarti sudah ketahuan nih, oh berarti si pesan kita itu sudah tersampaikan ya. Kalau misalkan memang tidak ada umpan balik dari si penerima, artinya tanda kutip tuh, apakah mungkin ada sesuatu dia sakit hati dengan kita, seperti itu ya. Itu ibu-ibu ya. Jadi memang umpan balik itu bisa kita lihat dari notifikasi-notifikasi yang ditimbulkan dari aplikasi yang kita gunakan seperti itu. Kemudian gangguan ya tadi bisa dikendalikan oleh kita ya. Kalau misalkan memang kita rasa oh baru checklist 1 nih, oh kemungkinan berarti kita yang memang nggak punya kuota nih, isi kuotanya kan begitu ya. Atau misalkan dari kendala jaringan. Kalau kendala jaringan kita tidak bisa apa-apa karena memang itu berasal dari provider seperti itu. Baik, dilanjut.
Nah, bagaimana tips mengatasinya gangguan yang tadi? Nah, biasanya ini langkah cepat nih Bu. Ibu bisa melakukannya ya. Di restart dulu, kemudian hidupkan kembali. Ya, jadi di restart itu menghidupkan ulang. Kemudian melakukan hard reset perangkat kita. Ya, sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Jadi di backup dulu tuh Bu. Jadi ketika kita akan hard reset berarti harus memiliki backupan data supaya memang data-data kita yang sudah ada tidak hilang begitu saja. Seperti itu Ibu. Baik, sebelum dilanjutkan, sepertinya nih pada ngantuk ya Bu ya. Kita lanjut dulu ice breaking deh ya. Oh iya, Sekarang boleh giliran Mangga. siapa nih? Giliran Mangga. Bu Herlina Bu ya? Herlina. Ya, Mangga. Ya, Bu Herlina silakan dipimpin Bu Herlina untuk ice breaking supaya tetap semangat lah gitu ya. Iya, Ya. betul. Siap, siap. Mangga dipersilakan Bu Herlina untuk menyemangati kita semua. Ya, karena kita dalam keadaan ngantuk ya Bu ya ini. Ya, Yuk Mangga. kita punya lagu Bu. Mangga, Lagunya Bu, lagu masa apa zaman dulu ya. Dua mata saya yang kiri dan kanan, dua telinga saya pakai anting baru. Jadi kalau saya bilang nanti saya dua mata saya gitu, Ibu ya. Ibu harus menunjuknya mata. Tapi kalau saya bilang dua telinga saya yang dipegang adalah telinga. Tapi kalau saya bilangnya berlawanan, seperti begini berlawanannya. Dua mata saya, Ibu pegang mata. Yang kiri, yang kanan. Dua anting saya, berarti pegangnya ini. Ya, pegangnya telinga. Baik. Siap. Ya, siap ya. Dua mata saya. Dua anting saya. Dua mata saya. Dua anting saya. Cukup ya Bu ya? Cukup, terima kasih Bu Herlina, semangat kembali. Atau misalkan saya break dulu ya Bu ya untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita break dulu sebentar ya. Biar ibu-ibu juga bisa menikmati kopi yang sudah dihidangkan oleh suaminya gitu. Baik, ditutup dulu sebentar, nanti kita lanjutkan kembali ya ibu-ibu. Mangga dihidangkan tuh itunya, hidangannya dimakan gitu ya. Oke, terima kasih, sebentar kita break dulu. Oke, ibu-ibu, bagaimana istirahatnya? Cukup ya? Kita lanjut kembali ya. Oke, kita lanjut kembali ke materi kita. Baik, sekarang kita masuk ke slide 9. Tadi ada gambar pertama, sekarang ada gambar kedua. Sepertinya mirip ya ibu-ibu ya. Tapi beda. Ada yang bisa membedakan? Di mana? Di mana Bu Her bedanya? Ada alamat Bu. Ada rumah-rumahan. Ada rumah-rumah. Ya, betul. Nah, kira-kira apa nih nanti ya yang berhubungan dengan rumah ini kemudian dikaitkan dengan tadi yang ada pengirim dan penerima pesan. Dilanjut dulu slide berikutnya. Ada pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang diperlukan ketika kita mengirimkan paket? Alamat. Nah, ya tadi kan sudah ada gambar rumah-rumah itu ya. Nah, rumah-rumah itu, alamat itu kita sebut di dalam teknologi informatika itu disebut dengan akun ya. Jadi kita punya alamat. Misalkan kalau alamat rumahnya di Jalan Cicahem nomor 28 itu yang secara realnya ya Bu ya. Tapi kalau di dunia maya namanya akun gitu. Seperti itu ya. Betul ya. Jadi apa yang diperlukan itu adalah akun. Nah, berikutnya alamat penerima agar paket kita tepat sampai di tujuan. Kemudian siapa pengirim dan siapa yang dikirim atau yang dituju. Dia harus tahu dari mana paket itu dikirimkan, kan seperti itu. Jadi ketahuan paket ini berasal dari siapa gitu ya. Dan kita juga mengirimkannya ke siapa. Kalau tidak ada akun ya tidak akan bisa kita mengirimkan pesan melalui TIK ini. Seperti itu ya. Oke, dilanjut berikutnya. Nah, jadi perangkat teknologi kita itu seperti rumah ibu-ibu betul ya. Jadi harus memiliki alamat, memiliki identitas. Kemudian dalam bahasanya tadi yang sudah disinggung sedikit yaitu dalam bahasa TIK-nya alamat dan identitas kita itu disebut dengan akun ya.
Bisa di Google, bisa di Yahoo, ya bisa juga sekarang dalam Kemendikbud sudah meluncurkan akun belajar kita ya ibu-ibu ya, yang depannya itu apa? Misalkan nomor kita, kemudian ada @guru@sma.co.id kan seperti itu ya. Ibu-ibu sudah punya ya Bu ya? Akun pembelajar dari Kemendikbud ya. Itu bisa kita gunakan nanti pada saat kita browsing atau kita menggunakan rumah belajar atau menggunakan fitur-fitur seperti Canva. Biasanya kalau kita sudah menggunakan ID pembelajar seperti itu tidak dikenakan biaya. Jadi semuanya free. Ibu-ibu bisa mencari gambar animasi atau apapun itu tidak dikenakan biaya. Jadi semuanya gratis ibu-ibu ya. Keuntungan kita menggunakan akun belajar juga bisa nanti dikaitkan dengan apalagi sekarang daring itu ya. Ada yang disebut dengan Google Classroom yang dimana di dalamnya itu juga terdapat fitur-fitur seperti Google Meet, kemudian Google Site, Google Word, dokumen, Google yang Excel-nya juga ada seperti itu ya. Bahkan kita kalau menggunakan akun pembelajar, Google Pembelajar untuk guru, itu bisa menilai langsung, mengekspor nilai langsung dari Google Form ke nilai peserta didik. Itu keuntungan kita dalam kaitan Google Suite di akun pembelajar seperti itu ya. Oke, dilanjut. Berikutnya adalah tadi tentunya pasti ada gangguan ya ibu-ibu. Ada gangguan terhadap alamat dan identitas kita yang akan membuat kehilangan alamat atau identitas. Salah satu antisipasinya yaitu tadi kita harus mengelola perangkat dan akun kita yang dimiliki. Biasanya juga kalau handphonenya sudah canggih itu sudah ada pemberitahuan biasanya ketika ada alamat email atau alamat akun kita disalahgunakan oleh orang yang tidak dengan nomor yang berbeda misalkan seperti itu akan ada notifikasi akun Anda gitu kan sudah digunakan dengan ini gitu kan seperti itu. Apakah disetujui atau tidak seperti itu. Jadi ketika kita tidak merasa membuka di perangkat yang lain, otomatis jangan dijawab iya seperti itu. Khawatir memang disalahgunakan seperti itu Ibu ya. Jadi jelas sekali teknologi informatika ini memang sangat membuat kita menjadi lebih praktis, tetapi ada memang efek-efek yang negatifnya. Tapi insya Allah kita harus bisa meminimalisir efek-efek negatif tersebut. Nah ini Ibu berikutnya ada perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Jadi ketika nanti sekolah ibu bapak ini sekarang masuk ke sekolah penggerak, otomatis berarti perangkat-perangkat yang harus diperlukan itu seperti ini ya, harus ada laptop, harus ada PC ya, atau misalkan ada tablet dan handphone. Jadi ini merupakan perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan. Kalau dulu sekolah itu bawa HP nggak boleh ya anak-anak, tapi dalam sekolah penggerak justru dengan HP ini akan memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam menuangkan ide-idenya gitu ya secara cepat gitu. Oke, nah seperti ini ibu-ibu sudah tahu ini apa gambar apa ya ini gitu ya. Bu Her, ini gambar apa Bu Her? Itu aplikasi ya? Iya, aplikasi ya. Ibu ada aplikasi di HP-nya Bu? Ada aplikasi Gojek. Nah, Gojek. Tuh kan Bu, itu salah satu manfaat dari teknologi ya Bu ya. Nggak usah harus ke jalan harus ke gang dulu gitu nyari ojek, kita tinggal langsung aja klik Gojeknya, tentukan kita mau dijemput di mana, Gojeknya beberapa menit kemudian akan datang gitu kan ya, dengan tampilan juga harganya berapa kita sesuaikan dengan jarak tempuh seperti itu. Saya rasa ini Ibu sudah ada ya fitur-fitur ini di dalam laptop atau di dalam komputer, bahkan di HP ibu-ibu sudah memiliki aplikasi seperti ini. Oke. Nah, setiap perangkat TIK membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Ya, demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Kira-kira agar memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal, teknologi sekolah penggerak perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki tadi seperti yang sudah ibu-ibu ungkapkan, gitu ya tadi. Ketika memilih HP, memilih laptop, memilih komputer harus yang bagaimana? Ya tadi yang memiliki spesifikasi yang luar biasa gitu kan, yang memiliki RAM-nya tinggi, kemudian bisa menyimpan fitur-fitur yang memang bisa mendukung sekolah penggerak ini seperti itu ya.
Jadi ketika handphone atau laptopnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh sekolah penggerak, kemungkinan kita akan ketinggalan seperti itu ya. Jadi otomatis kita harus memiliki fitur-fitur yang ada di sekolah penggerak ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa ibu-ibu, mudah-mudahan ada bantuan dari Kemendikbud untuk sekolah penggerak nanti diberikan handphone yang memang atau komputer yang memang spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah penggerak. Amin ya ibu-ibu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan ada bantuan gitu ya. Baik, dilanjutkan. Nah, ini tadi ya ukuran RAM-nya. Apa sih Bu beda RAM sama ROM? Ada yang tahu nggak? RAM ya? Itu kalau RAM itu untuk lebih ke memori untuk menyimpan data sementara gitu, kayak untuk menentukan kecepatan kayak buka aplikasi itu kan membutuhkan memori ya Bu ya. Nah, membuka aplikasi itu kan ada data-data yang di-storein gitu, data-data yang dipakai. Nah, itu yang dipakainya menyimpan data-data sementara itu di RAM. Kalau ROM itu kayak kita nyimpan foto, dokumen, dan lain-lain. Nah, itu di ROM atau di storage. Jadi itu data-data yang kita keep selama kita mau gitu, Bu. Kalau yang RAM itu sementara gitu. Dan biasanya RAM itu lebih kecil dari ROM-nya ya Bu ya. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Suci. Sama-sama Bu. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Tadi ada user manual, manual book perangkat, kotak pembungkus perangkat atau box ya. Kemudian informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci, nama perangkat yang kita miliki. Kemudian cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat. Ada beberapa perangkat jenis komputer atau desktop atau laptop berbasis Microsoft Word atau Microsoft Windows untuk Windows 10. Jadi minimal berarti kita perangkatnya itu harus Windows 10. Kalau Windows 7 udah ketinggalan Ibu, gitu ya. Kemudian tips 1 melalui PC, kemudian membuka Start seperti biasa ya, kita ini kan. Kemudian toolbar sebelah kiri bawah ada jendela menu Start, dibuka, langsung klik PC-nya, lalu enter. Kemudian ada sistem informasi, buka Start lagi, dan tekan enter. Seperti itu untuk mengaktifkan atau mendapatkan spesifikasi pada perangkat. Nah, kalau untuk handphone gimana? Kalau tadi kan pada PC ya, kalau handphone juga sama, temukan icon atau aplikasi setting atau pengaturan pada handphone atau smartphone Android, kemudian klik untuk membukanya. Pada menu setting atau pengaturan, temukan menu About Phone tentang perangkat, lalu klik pembukanya. Ya, pada menu About Phone atau tentang perangkat, temukan menu Software Informasi atau Device Information, info perangkat lunak, dan klik untuk pembukanya. Sebetulnya ini sudah dilakukan mungkin oleh ibu-ibu ya, bisa melakukannya, tetapi kita tidak tahu istilah-istilahnya. Baik ibu-ibu, kita masuk ke bahan diskusi hari ini ya. Jadi tugas ibu-ibu mendiskusikan materi ini sekarang melakukan data spesifikasi komputer dan HP secara berkelompok. Kemudian kerjakan dalam lembaran kerja yang sudah disediakan. Jadi Ibu Herlina punya handphone nih, handphonenya merek apa? Kemudian RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, seperti itu ya. Jadi nanti silakan didiskusikan masing-masing. Kemudian nanti akan saya berikan waktu 5 menit cukup ya Bu ya. 5 menit, kemudian setelah itu dipresentasikan. Bisa ya Bu ya? Bisa. Tidak, silahkan didiskusikan. Diskusi biasa di kelompok kecil ya ibu-ibu, nanti ibu-ibu kembali lagi ke kelompok besar ya. Nanti ketika saya bilang kumpul lagi di kelompok besar, ibu-ibu harus sudah kembali ya. Baik ibu-ibu, sudah kembali ke kelompok besar. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Baik ya. Baik Bu. Dari kelompok Ibu Suci dulu, mangga. Oh, iya Bu. Dewi aja dulu boleh Bu? Bu Suci mangga, udah? mangga.
Bu Dewi, mangga kalau memang sudah siap, silakan. Komputer atau laptop, sistem operasionalnya Windows, kemudian versi edisinya Win 10, tipe 32 atau 32 bit, prosesornya Core i7, RAM-nya 8 GB, storage-nya 1 TB. Kemudian Android-nya, sistem operasionalnya Android, versi OS-nya 10, RAM-nya kalau ditambah RAM itu 4 GB, storage-nya 64 GB. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih presentasi untuk kelompok Ibu Suci. Ibu Dewi, maaf. Bu Suci, silakan. Baik, kalau untuk komputer saya, Bu, komputer laptop yang digunakan sistem operasinya Microsoft Windows 10, Home Single Language, terus versi atau edisi OS-nya 10.0.19.042 build 19.042, terus tipenya 64 bit, prosesornya Intel Celeron N4000 CPU, terus kemudian RAM-nya 4 GB, storage-nya 257 GB, terus kalau untuk handphone, sistem operasinya Android, versi OS-nya 9, RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Satu lagi dari kelompok Ibu Herlina, bagaimana hasil diskusinya, Bu? Sudah siap dipresentasikan? Sama dengan yang dengan Bu Suci, karena kebetulan komputer dengan handphonenya sama. Sama, mereknya. belinya berbarengan ya, Ibu ya? Barengan, kita Oke. janjian. Betul. Terima kasih Ibu-Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya bangga. Saya lebih semangat melihat Ibu-Ibu interaksi ya dalam pembelajaran hari ini tentang literasi digital gitu ya. Kita simpulkan bahwa literasi digital ini tidak lepas dari tadi kita harus ada pengirim dan penerima, kemudian ada jaringan yang menghubungkan antar si pengirim dan penerima, kemudian juga kita tidak bisa menghindari dari gangguan, dan bahkan kita perlu fasilitas yang memang bisa mensupport apa yang akan dilaksanakan atau digunakan pada sekolah penggerak ini ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmunya kita barokah Ibu-ibu ya. Saya tutup. Silahkan ditutup dengan doa. Mangga moderator Ibu Dewi. Terima kasih Bu Lela yang sudah memberikan pencerahan tentang TIK literasi digitalnya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk mengakhirinya, sebelum mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau ada sudah Bu, cukup, iya, ya? ada Pak, dipoto, belum dipoto ya. Nah, belum dipoto. Iya. Foto ya, nanti foto. Iya, kenapa Bu Her? Ya, ada yang ditanyakan. Kalau misalnya kan itu jaringan tuh banyak ya Bu ya. Jaringan di kita tuh banyak ya. Nah, sekarang kan teknologi semakin canggih. Itu HP-nya sekarang sudah ada yang jaringannya 5G. Ya, 5G. Ya, betul. 5G. Apa bedanya Bu dengan yang 4G? Keunggulannya apa? Untuk yang awal kita juga kan sebelum ke 4G itu ada 3G kan seperti itu ya. Jadi keunggulan dari 4G, 3G, 4G dan 5G yang sekarang itu biasanya Bu dalam kecepatannya Bu, dalam kecepatan penyampaian pesan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan ke pengirim itu jika ada misalkan 4G dengan 5G otomatis kecepatannya itu akan lebih cepat yang 5G seperti itu Ibu. Jadi kapasitas yang mereka yang disimpan pada 5G itu lebih banyak dibandingkan dengan yang 4G. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Cukup untuk sesi pertanyaannya Bu? Ya, baiklah. Kalau sudah dirasakan cukup, tidak ada lagi yang akan didiskusikan atau yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di EHT berikutnya. Amin. Demikian. Terima kasih Ibu-ibu ya. Terima kasih Ya. banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Telah. Sama-sama Bu Dewi. Stop record.